Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Hal positif juga. Positif dalam arti sekarang banyak penyintas gitu ya yang mengalami KDRT udah berani melaporkan gitu ya. Dan kita punya payung hukumnya ya, Sobat Puan, undang-undang PKDRT itu. Nah, untuk mereka yang KDP sebenarnya kekerasan dalam pacaran juga banyak tuh Dede ya kan. Sobat Puan saya yakin nih sebenarnya banyak. Iya, itu ada. Nah, walaupun nanti ada beberapa hal yang juga proses gitu kan. Discover diri sendiri pun juga membutuhkan proses gitu ya. Makanya usia juga mempengaruhi usia yang siap untuk menikah gitu ya. Karena semakin matang itu kan semakin paham, kita semakin paham tentang diri sendiri dan juga punya ruang untuk memahami pasangan-pasangan. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng Dede di podcast Power Puan. Nah, kali ini tentu saja aku tidak sendirian. Sudah ditemani sama yang keren banget pastinya. Sudah ada Mbak IGAA Jeki Fimilawati MPSI. Halo Mbak Jeki. Halo Dede. Nah, Mbak Jeki ini adalah seorang psikolog klinis yang juga aktif di Yayasan Pulih ya. Tuh. Tidak hanya saat ini aktifnya guys, Mbak Jeki ini senior sekali. Ubannya kelihatan. Ubannya kelihatan. Boleh Mbak. Mungkin Mbak Jeki bisa sedikit memperkenalkan nih soal Yayasan Pulih. Oh oke, baik, makasih Dede. Sobat Puan, mungkin ada yang sudah pernah mendengar Yayasan Pulih gitu ya, atau ada juga yang belum, nggak apa-apa. Jadi Yayasan Pulih itu sebuah NGO, mungkin teman-teman kenalnya NGO ya, LSM, lembaga non-profit, non-pemerintah yang kami bergerak di isu psikososial ya, terutama yang berkaitan dengan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi memang fokusnya di pemulihan psikososial, Dede. Oke. Aku tuh grogi loh Mbak. Saya juga. Grogi banget soalnya ngobrolnya sama senior. Karena inget banget Mbak Jeki ini yang pertama kali ngajarin aku soal KBG ya, kekerasan berbasis gender. Aduh, jadi aku agak deg-degan gitu. Aku senang sekali ketemu Dede sekarang nih dengan acara podcastnya. Okay. Nah ini asiknya ngobrolin apa nih Mbak? Buat Sobat Puan di rumah ini tuh mungkin dari kemarin tuh banyak juga ya, ada titipan gitu, isu-isu titipan yang banyak ayo dong bahas soal mungkin seusia aku dan teman-teman Sobat Puan masih muda, ngomongin soal persiapan untuk menikah. Karena kalau kita lihat sosmed nih Mbak, sekarang tuh banyak banget kasus yang nggak enak gitu. Ada yang soal perselingkuhan lah, atau kekerasan dalam rumah tangga lah, atau di seusia aku sekarang tuh teman-teman justru udah banyak yang sudah berpisah atau bercerai gitu. Mungkin itu. Iya, mungkin itu sih yang pengen banget kita bahas untuk hari ini ya. Jadi sebetulnya tuh banyak gak sih Mbak sebagai perempuan nih gitu, perempuan yang sudah di usia produktif, sebetulnya banyak gak sih hal-hal yang harus disiapkan sebelum menikah? Iya, betul sekali Dede. Itu kayaknya isu yang memang banyak dihadapi ya saat ini gitu ya. Sebenarnya gak cuma saat ini konstan ada gitu. Dan itu memang isu yang penting yang saya pikir perlu kita ketahui bersama gitu juga sobat Puan berkaitan dengan hal ini dan apa saja yang bisa kita siapkan gitu ya terkait perkawinan tersebut ya. Iya. Ada beberapa aspek sih sobat Puan Dede terkait hal itu. Jadi apa yang perlu kita bahas gitu dengan pasangan atau kita siapkan gitu ya terkait perkawinan. Sebenarnya ya membahas perkawinannya itu sendiri gitu ya. Karena tidak mudah membahas hal itu karena bisa jadi kita dalam relasi tapi tidak pernah membahas terkait dengan hal itu kan. Seringkali mungkin kita akan berasumsi oh nih pasangan udah siap atau mungkin saya sudah siap. Ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan. Ya pertama memberanikan diri terbuka untuk membahas perkawinan itu sendiri. Kemudian termasuk gambaran kita terkait perkawinan itu gitu ya. Apa sih makna perkawinan buat kita dan juga untuk pasangan. Jadi visi misinya gitu deh. Visi misi kita mau menjalani perkawinan itu yang seperti apa.
kemudian ada banyak komponen di dalamnya ya. Karena kemudian akan banyak sekali variasi. Maksudnya perkawinan kan tidak satu model sama untuk semua, namun ada hal-hal prinsip yang kemudian perlu kita perhatikan, yaitu tadi si visi misinya, apakah kita ini punya tujuan yang sama, gambaran tentang perkawinannya akan seperti apa. Lalu ada hal juga yang kita perlu pikirkan, finansial gitu ya. Memang ada yang banyak yang bilang asal cinta gitu ya, kita bisa melalui semua hal. Gitu. Modalnya cinta aja udah cukup gitu ya buat kawin. Itu betul, itu bagus sekali karena itu akan memberi itu value-nya gitu ya untuk mempertahankan atau menjalani perkawinan itu. Tapi kita juga perlu mengimbangi nih Sobat Puan, mengimbangi dengan hal-hal yang realistis juga kayak finansial, sumber, siapa nanti yang bekerja, hal-hal kesepakatan seperti itu yang perlu kita bahas. Kemudian apakah juga nanti akan memiliki anak atau tidak gitu ya. Relasi dengan keluarga besar. Betul. Karena kan kita budaya timur yang sebenarnya extended family, keluarga besar itu cukup mempengaruhi perkawinan gitu ya. Esensial ya. Itulah yang bisa memberikan support tapi juga seringkali memberikan masalah ya, dalam perkawinan kita. Jadi itu pun perlu dibahas dengan pasangan, ini bagaimana nih kita berelasi dengan keluarga besar, kemudian kondisi kesehatan juga gitu. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Banyak ya, banyak nih, listnya masih agak panjang. Boleh aku lanjutin ya. Kesehatan itu baik fisik, mental gitu ya. Kan Sobat Puan, saya yakin kita semakin aware ya dengan kesehatan mental tuh sehari ini udah makin aware. Jadi kesehatan fisik, mental, dan fisik itu gak hanya badan ya, Dede ya, tapi kemudian di dalamnya ada kesehatan reproduksi, itu juga perlu dibahas, apalagi walaupun tidak hanya terkait tentang anak gitu ya, namun ada banyak hal. Karena kemudian dalam relasi perkawinan kan juga ada intimate ya, ada intimacy di situ, dan berkaitan dengan seksualitas, reproduksi itu sangat syarat dengan hal itu. Jadi itu yang perlu dibahas, mengingat secara budaya itu kita agak malu-malu ya, gitu tabu gitu untuk membahas itu, Dede. Jadi ini pun juga harus dipersiapkan gimana caranya bahwa dengan pasangan pun harusnya kita nyaman membahas hal tersebut. Mungkin itu dulu, nanti aku tambahin kan agak menarik dan panjang ini. Oke. Panjang banget sebenarnya. Ternyata menikah itu nggak cuma katanya pacaran lama-lama gitu kan. Banyak banget bahasanya kalau anak zaman sekarang tuh jagain jodoh orang. Jagain, Iya, jadi ternyata kayak berakhir dengan orang lain gitu ya. Berakhir dengan orang lain karena ternyata pacarannya lama bertahun-tahun tapi nikahnya sama orang lain gitu. Ini masalahnya apa gitu kan? Karena itu banyak banget dialamin sama Sobat Puan di rumah mungkin gitu. Jadi ternyata persiapannya memang banyak dan mungkin banyak hal yang tidak dibicarakan saat berelasi itu ya Mbak ya. Iya, sangat mungkin sih. Iya, kayak misalnya ngomongin soal ekonomi, aduh itu kayak gengsi banget gitu kan. Atau ngomongin soal kesehatan mental gitu kan. Jadi sebetulnya banyak ya nilai-nilai atau bahasan-bahasan yang harus dibahas dengan pasangan ya. Betul. Dan kalau itu kan tadi aspek-aspeknya ya, Dede, yang perlu kita persiapkan karena berkaitan dengan nilai-nilai ini memang jadi penting. Oleh karena itu, misalnya nih ya, nilai-nilai komitmen gitu ya. Komitmen karena perkawinan itu kan ya sejauh ini perkawinan yang kita ketahui dua orang gitu ya, ingin berelasi. Ini perkawinan adalah relasi interpersonal yang cukup tinggi gitu ya, bersama dengan orang itu dalam berbagai macam kegiatan, suka duka, dalam waktu yang panjang harapannya gitu ya. Cuma sekali. Harapannya begitu. Sejauh ini masih begitu ya, harapannya seperti itu. Jadi kayak nilai-nilai komitmen itu menjadi suatu hal yang juga perlu kita sadari, kita sendiri itu seperti apa ya, dan kepada pasangan. Lalu nilai-nilai berorientasi pada penyelesaian masalah gitu ya. Kemudian tanggung jawab. Karena kan semua, saya yakin tidak ada perkawinan yang tidak ada konflik gitu ya. Pasti ada konflik dan masalah, namun yang penting modalnya nih, modal mau menyelesaikan masalah bersama-sama, kemudian nilai-nilai untuk bertanggung jawab gitu ya, nilai menyelesaikan masalah, berkomitmen, termasuk saya pikir kesetaraan juga penting nih Dede, gitu ya, kesetaraan ya, antara kita nih bisa nggak sih membahas hal-hal susah dengan pasangan, bernegosiasi, berkompromi gitu ya. Kalau agak timpang nih relasinya akan susah nih, satu pihak bisa jadi akan tertindas gitu ya, tidak bisa mengeluarkan aspirasi atau pendapatnya gitu. Jadi itu nilai-nilai yang saya pikir perlu dibahas dan dibangun gitu ya dalam perkawinan. Oke, jadi posisi
misalnya aku dengan pasangan itu benar-benar harus setara ya. Jadi kayak aku boleh ngungkapin pendapat, dia juga gitu. Kemudian ada negosiasi dan punya bargaining position tadi kali ya. Betul. Oke. Walaupun mungkin susah gitu ya Mm-mm. membahas, namun itu yang perlu dicoba gitu ya, dicoba dan kemudian karena ini yang dibutuhkan dalam perkawinan, maksudnya kita aman gak nih sama dia membahas hal-hal yang sulit ini gitu. Jadi nilai-nilai keterbukaan dan kejujuran itu memang perlu gitu ya, makanya kadang-kadang kan susah untuk kita membahas jujur gitu. Nah ini yang perlu dibangun sih, Dede, untuk memperkuat sih perkawinan tersebut. Iya, sepakat sih. Kayaknya itu memang ternyata banyak hal esensial yang harus dibahas ya sebelum menikah atau memutuskan untuk menikah. Nah, tapi Mbak, kalau lihat ini berita-berita gitu kan, atau mungkin Mbak Jeki juga udah tahu lah ya sebagai psikolog pendamping gitu kan di kasus-kasus kekerasan, kenapa kasus-kasus kekerasan itu atau KDRT itu baru terjadi saat setelah menikah? Kekerasan itu karena kayaknya banyak banget orang-orang pada bilang, jadi kayak kalau kata banyak ya orang-orang pada bilang kayak nanti juga sifat aslinya ketahuan setelah menikah gitu. Kenapa kita nggak bisa tahu sifat asli itu sebelum menikah gitu? Kenapa tuh Mbak? Baik, ini menarik nih. Terkait dengan KDRT ya muncul pas ini pas perkawinan, bisa jadi ini ada hal positif juga. Positif dalam arti sekarang banyak penyintas gitu ya yang mengalami KDRT udah berani melaporkan gitu ya. Dan kita punya payung hukumnya ya, Sobat Puan, undang-undang PKDRT itu. Nah, karena ada payung hukumnya, penyintas cenderung lebih mudah ya, saya bilang cenderung lebih mudah ya, walaupun tantangannya banyak untuk kemudian seorang pasangan gitu ya melaporkan kekerasan dilakukan pasangannya gitu. Karena memang ada payung hukumnya. Nah, untuk mereka yang KDP, sebenarnya kekerasan dalam pacaran juga banyak tuh Dede, ya kan Sobat Puan, saya yakin nih. Sebenarnya banyak. Iya, itu ada. Nah, kadang-kadang mau melapor nih, apa nih kasusnya? Oh, masih pacaran gitu ya. Kalau KDRT mungkin karena udah lebih jelas ada payung hukumnya, walaupun sebenarnya relasi interpersonal kekerasan apapun sebenarnya bisa dilaporkan ya Dede ya. Gitu. Nah, ini juga mungkin mendorong kawan-kawan Sobat Puan yang masih dalam relasi pacaran pun kalau terjadi kekerasan sebenarnya itu tidak bisa tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan gitu. Dan ada hukum yang kemudian melindungi. Untuk kasus-kasus yang pas kawin itu ya baru ketahuan gitu ya sifat aslinya. Walaupun sebenarnya ketika pacaran pun kita bisa gitu ya untuk itu, karena justru itu kalau memang kecenderungannya adalah ketika relasinya tuh udah aman gitu ya, nyaman, kita ini kecenderungannya kawan-kawan ya, Sobat Puan ya, take for granted ya, taken for granted lah. Jadi ya udah dia udah sama aku gitu ya, sehingga kemudian ini juga penting nih, nilai-nilai respect, penghormatan gitu, saling menghormati itu mungkin sudah makin lama makin luntur tuh. Gitu ya. Jadi kemudian ada banyak faktor juga ya, itu jadi taken for granted, penghormatan kemudian luntur gitu, karena udah ada bersama saya, ya sudah saya taklukkan, dia sudah menikah dengan saya, terus apa lagi gitu ya. Lalu juga berkaitan dengan bagaimana sih pasangan memanai pasangannya gitu ya. Dia melihat perempuan itu seperti apa gitu ya. Terus baliknya dia melihat laki-laki itu seperti apa gitu. Kalau memang kemudian kalau dia menilai perempuan itu misalnya nih ya Dede ya lebih rendah gitu ya, itu akan rentan perlakuan semena-mena itu rentan. Makanya ada respect gitu kan, bagaimana kita melihat sosok laki-laki dan perempuan bertanggung jawab, tentunya untuk tidak melakukan kekerasan. Dan sebenarnya ada lingkar kekerasan gitu ya, itu juga bisa kita perhatikan. Kalau kita lihat bagaimana sih biasanya dia menyelesaikan masalah gitu ya, apakah itu tadi nilai dia mengambil tanggung jawab gitu, itu juga akan kelihatan, atau sebenarnya dia cenderung menyalahkan orang lain gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita perhatikan gitu, Dede. Jadi ada, dan juga ada lingkar itu, ada masalah, kita ngelihat seperti apa penyelesaiannya, apakah dia melakukan kekerasan. Nah, bila lingkar ini semakin sering terjadi gitu ya kekerasannya tanpa dibarengin dengan penyelesaian masalah atau berkomitmen untuk tidak melakukan lagi gitu ya. Sebenarnya ini juga ya itu tanda-tanda baik di dalam pacaran itu juga bisa kelihatan sih, tanda-tanda kita harus melakukan
sesuatu dan mencari bantuan. Itu istilahnya kalau sekarang red flag ya Mbak gitu. Iya, itu red flag. Jadi Bendera merah. kelihatan Sebenarnya- pola-pola dia Iya, menyelesaikan masalah. pola-polanya sebenarnya tidak setelah menikah ya. Sebenarnya sudah bisa dilihat Bisa sebelum menikah bisa justru kelihatan, ya. bisa kelihatan kalau nanti frekuensinya loh kok makin awal-awal mungkin pas sekali minta maaf gitu ya, biasanya gitu ya sobat puan ya, nggak sengaja atau kilaf gitu, itu Iya, iya. sering memang menjadi oke, nanti kita lihat perilakunya apakah ada perubahan dan bagaimana ya ke depannya gitu ya. Ada yang penting ketika itu terjadi kita harus segera set boundaries Iya, gitu. Itu aku tidak mau itu terjadi lagi. Bisakah kita menyelesaikan itu dengan cara yang tidak dengan kekerasan? Jadi kita lihat kembali nilai komitmen gitu ya, komitmen iya. menjalani ini seperti apa. Jadi kita lihat berkaitan dengan hal itu. Juga manajemen anger ya gitu ya. Iya. Jadi walaupun itu tidak menjadi satu faktor tunggal, Iya. ada banyak faktor yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ini supaya penyelesaian masalahnya lebih konstruktif gitu ya, Iya. tidak dengan kekerasan. Berarti Mbak kalau misalnya selama pacaran itu ada berantem atau misalnya punya persoalan sebenarnya berkonflik lah ya. Itu sebenarnya bagus ya untuk melihat gimana pola pasangan kita dalam menyelesaikan masalah. Betul. Iya. Jadi konflik sebenarnya memberikan hal positif dalam arti kita berlatih bagaimana kemudian penyelesaian konflik itu. Namun perlu kita lihat bagaimana kemudian cara kita, Iya. pendekatan kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, tentu saja yang tidak kita inginkan adalah penyelesaian konflik itu adalah dengan kekerasan. Tapi Mbak, tapi lagi nih, banyak banget nih tapinya. Maksudnya sebetulnya kan red flag tadi itu sebetulnya kita sudah bisa mengidentifikasikan gitu sebelum menikah gitu. Karena kita kan sama pasangan memang harusnya tadi ya berkonflik, terus menyelesaikan masalah. Lalu juga kita bisa lihat tadi ketika kita membicarakan sesuatu, misalnya kalau sekarang tuh point of view pasangan buat pasangan atau istri itu seperti apa gitu, atau aku perempuan ini seperti apa, itu kan juga sebenarnya sudah bisa dilihat kan sebelumnya. Oke, bagaimana cara pandang pasangan Iya, berkaitan dengan hal itu gitu ya? Iya, betul sekali Dede. Nah, mungkin aku bilangnya begini nih, kita dalam rangka juga mempersiapkan perkawinan atau bahkan dalam relasi pacaran pun gitu ya, berelasi lah dengan pasangan gitu ya. Sepertinya kita juga perlu paham mana relasi yang sehat gitu kali ya, relasi yang sehat, dan kemudian mana ini udah masuk kekerasan nih gitu. Toxic gitu. Betul, ini penting kita pahami karena kalau takutnya jangan sampai blur, bisa jadi itu kekerasan tapi kita merasa itu enggak kok dia memang seperti itu gitu ya. Apalagi kalau kita di lingkungan yang memang agak-agak permisif nih sama kekerasan gitu ya, kita anggap oh ya memang karakter dia begitu gitu ya. Iya. Nah, ini memahami kekerasan itu apa, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, karena kekerasan seringkali juga mungkin kita memahami kekerasan tuh kalau udah nonjok fisik itu aja itu gitu. kayaknya udah enggak tuh udah ini banget. Padahal bisa sangat mungkin karena kekerasan tuh banyak sekali bentuk, kekerasan psikologis gitu ya. Dikata-katain bodoh lah, atau suara pendapat kita nggak pernah lah dianggap penting gitu ya, selalu pinggir-pinggir gitu. Kita dikasih peran-peran pengambilan keputusan boleh, tapi yang bukan pengambilan keputusan yang penting gitu ya. Itu perlu kita pahami kekerasan itu apa, kemudian berbagai bentuk jenisnya gitu. Agar kita ya supaya jelas, oh ini sudah perilaku kekerasan ini gitu ya. Nah, habis itu masuk tahap berikutnya tuh Dede. Iya. Karena biasanya tantangannya adalah betul sekali Sobat Puan, itu susah tuh menerima kenyataan bahwa pasangan saya melakukan kekerasan pada saya gitu ya. Apalagi kita sangat meyakini ini adalah orang yang saya cintai dan kita berharap dia juga mencintai saya gitu ya. Oh, ternyata dia melakukan hal itu. Nah, biasanya ketika itu pertama kali terjadi itu kaget dong kita. Kaget itu pikiran kita berkecamuk gitu ya. Apa yang terjadi ya? Aduh, saya ditampar, saya di gitu. Kemudian kita mencoba memahami ini gitu ya, karena tidak mudah untuk kemudian sampai pada titik menerima kenyataan bahwa suami atau pasangan atau ya pacar kita gitu ya melakukan kekerasan. Ini saya bilangnya suami, pacar dan segala macam karena ini Sobat Puan gitu ya. Iya. Pada dasarnya dalam setiap relasi ya tentu saja kekerasan itu tidak dibenarkan gitu ya Sobat Puan. Nah, itu perlu proses tuh Dede untuk menyadari bahwa ini sudah kekerasan, menerima kenyataan bahwa oh ini
perilaku kayak ini tidak Iya, iya, bisa gitu ya. Sehingga itu yang kemudian kita perlu mensupport Iya. untuk kawan-kawan sobat puan mencari bantuan. Tolong, ya. Karena tadi ya ada perasaan denial tadi kan, atau merasa kayak nggak apa-apa deh, gue kan cinta sama dia gitu, nggak apa-apa deh, aku kan sayang gitu. Atau yang cukup sering juga ini, semoga dia berubah gitu ya. Iya, Atau iya, oh, harapan. mungkin dia nggak sengaja, mungkin kali ini kilaf saya kasih apa? Saya ampuni dulu lah, saya ini dulu. Tapi Nanti akan berubah gitu. Nah, tapi kalau terkejadian lagi, makanya ini yang perlu dilihat tuh Dede. Dia ada komitmen nggak untuk merubah gitu. Dan itu memang perlu dibahas. Saya tidak suka kalau kamu melakukan hal itu pada saya. Dan berubahnya itu belum tentu untuk diri sendiri nggak sih Mbak? Tapi karena misalnya merasa bersalah sama pasangan, jadi berubahnya untuk pasangan, tapi tidak menyadari bahwa dia punya masalah gitu loh. Iya, ya. Itu menarik juga nih, menarik. Karena ini kalau saya boleh share Sobat Puan ya, ada beberapa pendekatan di dalam psikologi memahami perubahan perilaku, apalagi yang berkaitan dengan bahwa saya terutama dari sisi pelaku yang saya telah melakukan kekerasan. Karena itu ada proses dan bertahap tuh. Yang awalnya mungkin dia akan menyangkal, nggak sengaja tadi mukul kamu, gitu ya. Kamunya aja yang lebay. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh. Dan itu karena ini interaksi, korbannya pun juga, oh ya bisa jadi ya karena salah saya, jadi ya udah deh kita maafin gitu ya. Itu selalu relasional tuh Sobat Puan untuk ngelihatnya. Lalu ada penyangkalan, meminimalisir gitu ya. Iya baru digituin doang gitu ya. Gitu kan. Ini yang kemudian harus segera nih bikin batasan. Walaupun digituin doang ya saya nggak mau. Gitu kan. Itu kan sakit gitu. Jadi itu kemudian ada tahapan sangat mungkin perubahannya dari faktor eksternal. Sangat mungkin. Prosesnya eksternal dulu. Paling nggak supaya pasanganku nggak ngambek. Iya. Walaupun nanti harapannya akan ada proses-proses kontemplasi yang lebih banyak untuk dia mengambil tanggung jawab. Oh ya saya yang bertindak memukul atau bertindak melakukan kekerasan itu saya. Pasangan ya berkonflik oke, tetapi yang memilih untuk memukul siapa tuh? Itu kan si pelakunya kan yang melakukan. Jadi itu juga sebuah proses dari penyangkalan, kemudian dia lebih banyak berkontemplasi dan kemudian dia melakukan perubahan. Yang beberapa kasus memang dimulai dari faktor eksternal dulu, ada tekanan lah, dilihat orang kan malu gitu ya. Namun yang memang yang sebaiknya yaitu kemudian menjadi motivasi internal ya dia meyakini maupun diawasin atau tidak, ya saya tidak akan melakukan kekerasan pada pasangan saya karena saya menghargai dia dan itu memang tidak boleh gitu ya. Dan sebenarnya itu juga menunjukkan kualitas diri kita bahwa ya saya orang yang menyelesaikan masalah dengan melakukan kekerasan. Jadi itu betul, itu sebuah proses sangat mungkin dimulai dari faktor eksternal dulu yang harapannya ya akan baik kalau itu jadi faktor kemudian menjadi ke internal diri sendiri gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak terbatas juga pada kekerasan fisik aja ya Mbak. Betul. Karena tadi ya Mbak Jeki sudah menjelaskan juga ya Sobat Puan bahwa jenis kekerasan itu banyak gitu ya, bermacam-macam dan tidak terbatas hanya fisik saja, memukul saja, tapi juga tadi yang anger management, marah atau mencaci, psikis, seksual juga, ekonomi gitu ya. Ada banyak bentuk. Menarik nih soal seksual juga kadang kalau pasangannya itu selingkuh gitu, apalagi khususnya untuk laki-laki nih. Biasanya kalau laki-laki dianggapnya ya nggak apa-apa lah, nakal, emang laki-laki mah begitu gitu. Nanti juga balik lagi atau harus dimaafkan. Itu Mbak. Iya. Kita menarik nih kalau seandainya aku bisa nanya ke Sobat Puan nih, menurut Sobat Puan selingkuh kekerasan nggak tuh? Karena banyak yang bilang selingkuh itu nggak masuk dalam kekerasan gitu. Iya. Iya, dengan berat hati teman-teman. Sobat Puan itu kita informasikan ya deh ya bahwa perselingkuhan itu termasuk kekerasan kalau Sobat Puan. Jadi kekerasan ya, apalagi kemudian dibarengi dengan bentuk-bentuk lainnya. Kita melakukan sesuatu hal yang makanya namanya selingkuh. Kalau terang-terangan sesuai dengan kesepakatan ya bukan selingkuh gitu ya, karena itu bagian dari komitmen misalnya. Kita melanggar komitmen dan itu menyakiti psikis, menyakiti nggak cuma pasangan, kalau misalnya punya keluarga, punya anak itu juga menyakiti satu keluarga gitu, Sobat Puan, terkait perselingkuhan. Jadi ya itu juga sih bagaimana memahami bahwa ini perselingkuhan itu suatu hal yang tidak ya komitmennya begitu ya tidak saya terima gitu, dan memang perlu segera
dibahas ya, segera dibahas untuk gimana nih, mau berhenti atau lanjut, walaupun mungkin tidak mudah ya Sobat Puan ya, tapi ini ya ini bagian dari membahas hal-hal sulit yang kemudian untuk ini mau menerima kembali atau memang ada hal-hal yang perlu dirubah. Kalau memang ingin masih tetap bersama, berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, perlu disepakati gitu ya buat kedepannya gitu. Nah tadi Mbak Jeki ngomong sulit karena sebetulnya untuk keluar dari kekerasan sendiri itu kan sulit ya Mbak ya. Tadi Mbak Jeki juga sempat mention soal pola kekerasan gitu kan. Sebetulnya mungkin Sobat Puan di rumah juga masih belum tahu nih Sobat pola kekerasan itu seperti apa. Oke. Nah seperti tadi saya sampaikan dalam relasi itu kan nggak mungkin tuh benar-benar nggak ada riak-riak gitu ya. Masalah itu pasti ada gitu, teman. Konflik kecil-kecil atau emang sengaja dicari yang emang suka nyari ribut aja Mbak. Nah itu biasanya yang kita bilang siklus ini karena pola-polanya ada tuh Sobat Puan. Jadi ada masalah, kemudian ada ledakan kekerasan gitu, kemudian terjadi entah itu pemukulan, pokoknya ada ledakan kekerasan tersebut. Kemudian biasanya pasangannya kemudian meminta maaf gitu ya, kemudian pengejaran, meminta balik kembali gitu ya. Lalu akan ada fase di mana baik-baik saja, yang kita bilang kemudian fase honeymoon gitu ya, yang mana semuanya indah, dan kemudian dia akan belikan bunga atau apapun itulah untuk memenangkan hati kembali, dan dia pun merasa perlu untuk mengetahui atau melakukan sesuatu agar relasi ini baik-baik saja gitu. Karena kalau terjadi perubahan, dia juga menjadi cemas gitu ya. Ini situasi yang tidak nyaman gitu. Kalau misalnya ini ada perubahan di mana pasangan saya, wah dia cukup kaget juga kok dia berani keluar rumah gitu. Jadi dia akan melakukan apapun untuk si honeymoon ini gitu Sobat Puan. Sampai kemudian tenang, relatif tenang gitu ya. Sampai kemudian terjadi lagi ada masalah. Nah, ada masalah, tindakannya apa yang dilakukan lagi gitu ya. Seperti melakukan kekerasan lagi. Itu bisa berputar tuh Sobat Puan. Berputar dalam relasi yang tidak sehat ini gitu ya, relasi kekerasan ini. Dan kita perlu memperhatikan kalau frekuensinya semakin pendek gitu ya. Kemarin terjadi sebulan sekali, kemudian seminggu sekali, jadi tiap hari. Bisa dilihat kan fase-fase honeymoon itu sudah tidak ada. Yang bahkan untuk beberapa pasangan dalam konteks korban honeymoon itu sudah dia nggak berulah aja udah mending, udah dia nggak berulah aja udah cukup dah buat aku, dia nggak ngapa-ngapain. Jadi dia biasanya penyintas atau korban itu akan melakukan hal-hal untuk tidak membuat marah gitu tidak membuat. Nah itu bisa dibayangkan ya, relasi perkawinan yang seperti itu kan amat tidak sehat ya teman, kita tidak tenang gitu ya. Tentu saja tidak menyumbang pada kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan yang kita ingin capai di dalam perkawinan. Walaupun dalam konteks korban gitu Dedek, suaminya nggak usahlah saya dimanja-manja, dia nggak mukul saya aja tuh udah untung banget gitu. Nah itu mungkin yang berkontribusi juga kenapa kemudian pasangan susah untuk keluar, karena ya udah dia lumayan lah ini, jadi boro-boro untuk memikirkan perkawinan yang seperti apa yang saya mimpikan gitu ya. Dalam situasi ini aja mungkin sudah cukup lah gitu ya. Apalagi kemudian ada beberapa pertimbangan, ada anak gitu ya, ada hal-hal ketergantungan lain gitu ya, bahkan ketergantungan emosional walaupun secara finansial gitu, karena banyak juga ya kemudian pertimbangannya adalah finansial, nanti gimana anak-anak gimana gitu. Tapi tidak sedikit juga kasus-kasus yang sebenarnya secara finansial mandiri gitu ya. Sebenarnya kasarnya kan mungkin sobat perempuan pernah dengar kan sobatnya ngomong, ya ampun lu kurang apa sih gitu kan, lu tinggalin aja gitu kan, lu kan udah mandiri, udah mandiri segala macam. Tapi ternyata juga ada yang kita bilang ketergantungan emosional gitu ya, karena saya sudah terbiasa sama dia, kehadiran dia. Bahkan kalau kita mengalami kekerasan yang apalagi secara psikologis ya Dede ya, itu kepercayaan diri kita juga berkurang loh Dede. Untuk kalau misalnya aku keluar, nanti aku akan sama siapa yang bisa terima saya gitu. Apalagi kalau kemudian kekerasan psikisnya itu adalah kamu perempuan gak penting lah, siapa sih yang mau sama lu, gua aja nih yang berkorban buat lu, gak ada lagi mau mencintai lu. Jadi hal-hal kayak gitu cukup kompleks gitu ya, sehingga memang perlu support untuk membantu penyintas keluar dari relasi yang tidak sehat tersebut. Ini banyak banget dialamin ya Mbak. Iya.
Nah, itu dia Sobat Puan. Mungkin Sobat Puan di rumah juga harus mulai mengenali pola-pola tadi yang disampaikan oleh Mbak Jeki, bahwa kalau setelah melakukan kekerasan dibaik-baikin gitu kan, bahasanya dikasih effort, usaha lebih gitu, dikasih bunga, liburan, ngedate gitu kan. Itu pola-pola juga sebetulnya yang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya tadi frekuensinya nanti akan melakukan lagi kalau itu berulang gitu. Jadi itu hal yang harus diperhatikan gitu. Red flag lah istilahnya ya. Kalau sekarang tuh harus red flag gitu. Duh, menarik banget ya. Ini ternyata sangat menarik pembahasan kita hari ini ya Sobat Puan. Dan ini penting untuk diketahui juga sama Sobat Puan gitu. Berarti kalau aku ini kayaknya banyak banget Mbak yang harus diperhatikan, yang harus dipersiapkan. Ini jadi makin kayak, aduh, nikah tidak ya? Oke, semoga tidak memberikan kesan itu. Jadi malah ini ya, jadi malah overthink ya. Tapi maksudnya ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, ada lagi nggak Mbak yang harus dipersiapkan tadi selain aspek fisik, psikis, mental, sosial, dan juga ini ada lagi nggak yang Iya, ini sebenarnya penting gitu, iya si persiapan ini karena itu tadi perkawinan itu relasi ya interpersonal yang kita bilang tingkat tinggi ya, karena saling mempengaruhinya cukup tinggi gitu ya, karena hidup bersama baik suka dan duka gitu kan, itu secara normatif masih kita yakini seperti itu. Ini termasuk ya sebenarnya tadi yang sudah kita bahas untuk persiapan itu adalah ya menyiapkan diri gitu ya, Dede, memahami diri kita dengan lebih baik itu akan sangat baik untuk mempersiapkan diri kita dalam perkawinan. Karena di situ kan akan ada relasional yang saling mempengaruhi tanpa kita kehilangan gitu ya, kehilangan diri sendiri. Nah, dalam rangka memahami diri ini juga akan menyumbang pada kita tahu nih apa yang kita inginkan dalam perkawinan itu. Walaupun nanti ada beberapa hal yang juga proses gitu kan, discover diri sendiri pun juga membutuhkan proses gitu ya. Makanya usia juga mempengaruhi usia yang siap untuk menikah gitu ya. Karena semakin matang itu kan semakin paham, kita semakin paham tentang diri sendiri dan juga punya ruang untuk memahami pasangan. Nah, dalam rangka memahami diri ini pun juga apa yang ada kita sekarang itu masa lalu juga mempengaruhi Dede gitu. Jadi kalau kita misalnya Sobat Puan ada memang terutama hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga gitu ya, kita mungkin perlu melakukan refleksi gitu ya, dalam rangka untuk memahami apakah misalnya saya punya trauma masa lalu gitu ya, salah satu contohnya berkaitan dengan hal ini yang mempengaruhi saya cara melihat, cara pandang kita terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan misalnya. Gitu. Karena dulu misalnya ayah atau ibu saya menjadi korban gitu. Apakah ini suatu hal, karena itu kan mempengaruhi kita bagaimana kita melihat perkawinan, apakah kita menjadi skeptis atau menjadi khawatir, takut gitu ya. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu kita sadari sih Dede, untuk kasarnya ya kita selesaikan gitu ya, supaya nanti kita juga jelas nih apa yang kemudian diharapkan dari perkawinan tersebut. Atau itu sebetulnya hal yang perlu dibicarakan juga nggak sih Mbak dengan pasangan? Ya, soal trauma masa lalu, soal childhood trauma misalnya gitu, atau trauma di keluarga, di rumah, itu perlu dibicarakan atau sebetulnya merasa itu urusan pribadi gitu? Oke, pertanyaan yang baik sekali nih Dede. Karena pada dasarnya kita punya hak ya, hak privasi ya, dan sebenarnya kita juga punya hak seberapa banyak kita bercerita, seberapa jauh gitu kita bercerita, dan kepada siapa kita bercerita. Nah, kalau terkait pasangan, dalam beberapa hal sangat mungkin justru karena menemukan orang yang aman, nyaman itu tadi, hal itu kita berani kemudian bercerita. Jadi nggak ada jawaban yang harus ini, harus itu gitu ya, Dede. Tapi intinya bagaimana kemudian karena dalam beberapa aspek gitu ya, justru karena dia punya pasangan yang mendukung, dia berani untuk membahas hal ini. Atau dalam beberapa aspek mungkin kita tidak menyadari, tapi karena berelasi dengan pasangan kita, baru kita sadar, oh ya ini kenapa muncul ya, apakah kemudian ada di masa laluku yang ini terjadi gitu. Jadi ada banyak
pintu gitu ya, Dede, untuk mengaitkan kita, untuk merefleksikan Iya. terkait dengan masa lalu. Ada Iya. juga yang sebelum kemudian menikah atau mengenal orang dengan lebih dekat, dia ingin menyelesaikan hal itu dulu, Iya. karena bisa jadi itu muncul ketika dia berkenalan kok dia udah skeptis, dia tidak percaya, atau bahkan juga tidak tertarik untuk berelasi gitu ya. Iya. Itu juga jadi hal-hal bisa menjadi refleksi dia untuk memproses gitu ya, kita memproses masa lalu yang pada dasarnya masa lalu yang memang berdampak pada bagaimana dia melihat dirinya sekarang dan Iya. bagaimana untuk berelasi gitu ya. Jadi ada beragam sih Dede, kalau memang dia merasa pasangannya aman, ya bisa dipercaya, justru pasangannya menjadi support system untuk Iya. dia dalam proses pemulihan Menyelesaikan gitu ya, ya, penyelesaian gitu. Gitu sih, semoga menjawab ya. Jadi sebenarnya penting juga ya menyadari, artinya kalau kita mau berelasi dengan orang lain pun sebetulnya kita perlu sangat menyadari dan mengenali diri sendiri gitu ya Mbak. Yang akan baik begitu, karena kita manusia kompleks ya, Iya. Dede dan Sobat Puan. Jadi ada hal-hal yang kita sudah sadarin, tapi ada hal-hal yang kita tahu, kita tahu orang lain tidak tahu, atau orang lain tahu kita nggak tahu, Iya, gitu ya. iya, betul. Atau ada area yang sama-sama sebenarnya tidak tahu, tapi sebenarnya ada nih Iya, potensi-potensi itu muncul gitu. Jadi memang menemukan diri itu ada berbagai macam cara. Memang himbauannya akan baik dalam mempersiapkan diri gitu ya, dalam perkawinan akan baik juga kita mengenal lebih jauh dan terkait diri kita, karena itu meningkatkan kesiapan kita terkait perkawinan tersebut gitu ya. Karena kemudian kita bisa set up harapan gitu ya, karena seringkali juga kita punya harapan yang tinggi banget gitu ya terhadap pasangan atau diri kita atau perkawinan tersebut yang ternyata tidak realistis. Jadi itu pun cukup akan membantu untuk bagaimana kita nge-set up expectation ya, harapan pada diri kita dan pasangan agar lebih realistis, karena juga akan berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan dalam perkawinan. Dan lebih indahnya kalau berproses menemukan itu kan ada pasangan ya Mbak. Iya. Dan jadi pasangan yang support, jadi pasangan itu tapi jadi support system juga gitu kan buat kita. Karena dalam perkawinan gitu ya, sebenarnya kan bertumbuh ya, dua manusia ini bertumbuh juga gitu ya. Justru karena dalam konteks perkawinan ini mereka saling menemukan diri dan juga saling menemukan jadi ada konteks diri dan juga konteks dalam pasangan. Jadi yang sehat ya tentunya yang bertumbuh ya, ada discover penemuan tentang diri dan pasangan yang membuat menjadi lebih fulfilling sebagai manusia lah kan. Sederhananya ya idealnya begitu tuh. Oh, itu ya idealnya gitu. Harapannya ya. Harapan dan idealnya, meskipun kita tidak selalu bertemu dengan yang ideal-ideal gitu ya Mbak. Mungkin Mbak Jeki bisa ini nih kok. Soalnya tadi tuh banyak banget mention soal relasi yang sehat, pasangan yang kita ngungkapin itu jadi tempat yang aman untuk kita berekspresi lah gitu ya, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan. Mungkin Mbak Jeki bisa kasih ini ya, kisi-kisi apa ya namanya, tips and trick atau ini identifikasi pasangan yang green flag. Nah, kalau tadi red flag, oke. Kalau tadi red flag gitu banyak gitu yang relasi yang tidak sehat. Yang ini tuh green flag. Oke. Seperti apa sih sosok yang pasangan yang green flag itu gitu? Pasangan yang green flag ya, atau relasi yang pasangan mungkin ya. Pasangan dulu kali ya. Pasangan, oke. Pasangan seperti apa yang green flag gitu ya, menarik nih Sobat Puan. Seperti tadi yang kita udah bahas, masalah kan selalu ada ya. Dan justru yang diperlukan sebenarnya modal, skill, kapasitas atau kemauan dan keinginan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam perkawinan. Jadi yang diperlukan modal-modalnya nih, Dede. Kayak ya mau mendengarkan gitu ya, walaupun itu sebuah skill teman-teman, itu keterampilan. Jadi kalau misalnya kayaknya dia lebih banyak cerita, dia lebih senang mendengar suaranya dia sendiri gitu ya. Gitu, lebih dengar diri sendiri. Jadi itu sebuah keterampilan yang bisa diasah untuk kita coba dengarkan dari sudut pandang pasangan gitu ya. Jadi kemudian empati gitu ya, bisa memposisikan diri dalam posisi
orang lain, pasangan kita, Mhm. dan melihat dari sudut pandang dia gitu ya, tidak melulu dari sudut pandang kita. Jadi itu modal-modal yang perlu untuk kita bisa berelasi dengan sehat gitu ya, fulfilling gitu lah ya. Lalu respect, Dede, respect itu menjadi sangat sangat penting gitu ya. Nah, respect ini ya kemudian sangat yang dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang orang lain, Iya, iya, iya. laki-laki dan perempuan gitu ya. Termasuk ya pasangan kita dan diri kita sebenarnya. Respect pada diri kita juga itu menjadi hal yang penting. Share tanggung jawab, Oke. berorientasi pada penyelesaian masalah itu jadi penting gitu ya. Kemudian dalam berelasi sebenarnya juga bagaimana kemudian kerjasama menjadi penting ya, Dede. Kerjasama ya, karena ini kan membangun perkawinan, kerjasama entah itu secara finansial, ada kesepakatan, kerjasama dalam mengasuh anak, kerjasama dalam mengelola rumah tangga sehari-hari, pekerjaan. Jadi bagaimana ya kerjasama kemudian menjadi penting ya, dan ini membutuhkan kemudian aspek kesetaraan juga gitu ya, jadi untuk menyampaikan hal itu gitu. Jadi membagi peran gitu ya. Iya, kerjasama dan membagi peran. Atau bentuknya memang kerjasama ya gitu. Berbagi peran gitu. Ya teamwork lah, bagaimana kita bisa berbagi peran gitu ya. Itu kan yang tadi tuh green flag dari pasangan ya Mbak ya. Tapi kan pasangan ini kan 2 orang ya. Kalau kita lihat relasi yang ini ya 2 orang gitu kan. Pasti kan nggak semuanya tuh sama. Betul. Pasti ada bedanya gitu. Apakah kalau berbeda pendapat atau pandangan itu bisa disatukan? Gitu. Atau sebenarnya ya bisa beriringan walaupun berbeda? Oke. Harusnya bisa. Jadi agree to disagree gitu ya. Justru ini yang sebenarnya juga sangat mempengaruhi adalah apakah kita juga cukup aman dan merasa nyaman gitu menyampaikan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat. Itu menjadi sebuah kualitas yang baik gitu ya dalam perkawinan, ketika kita juga nggak apa-apa beda pendapat. Tidak berarti kemudian harus sama semua, dan ini suami bilang A atau istri bilang A kemudian harus. Memang akan ada aspek togetherness gitu, kebersamaan gitu ya. Namun ada juga otonomi independen yang kemudian saya juga punya waktu sendiri, dia punya waktu sendiri, saya juga punya pendapat dan dia juga pendapat. Nah, kemudian yang menjadi modal penting gitu sebenarnya adalah bagaimana menyikapi si perbedaan tersebut gitu ya. Sampai sejauh mana ini masih within our value dalam perkawinan gitu tadi. Makanya kemudian visi misi perkawinan, nilai-nilai perkawinan yang disepakati bersama. Saya pengen melihatnya begini. Jadi kalau misalnya memang perbedaan-perbedaan ini masih bisa ditoleransi dan masih dalam cakupan, ini masih nilai-nilai masih kita bisa terima. Ya nggak apa-apa gitu ya. Justru itu yang mau kita lihat kan. Atau toleransinya sangat kecil gitu, membuat kita susah untuk bergerak. Nah, itu keputusan silakan pada Anda, apakah Anda bisa menghadapi ini, apakah ini bisa diterima atau enggak gitu. Jadi hal-hal itu yang justru perlu kita siapkan dalam ketika kita udah ini paham pasangan saya seperti ini, sejauh mana kita memang siap untuk menghadapi dan mengantisipasi itu. Sejauh mana kemudian hal yang memang harus kita sepakati bersama nih, ketemu di tengah-tengah gitu ya, nggak bisa yang ya saya begitu, jadi kamu harus nurut. Ya ada hal-hal yang memang harus dikompromikan dan ketemu di tengah-tengah gitu. Dan hal-hal mana yang memang ini masih dalam batasan value dan nilai-nilai perkawinan yang kita percaya bersama, atau ini sebenarnya udah di luar. Gitu ya. Yang kemudian memang perlu diatasin gitu ya. Ini mau seperti ini atau lanjut atau tidak kasarnya gitu, atau memang kita perlu melakukan perubahan cara pandang nih untuk supaya ini masih within masih dalam kerangka perkawinan yang kita inginkan, inginkan bersama. Karena sangat mungkin kan situasi tidak statis ya Dede ya, karena kan ada perubahan dan kita juga menyesuaikan dengan zaman kasarnya gitu ya. Nah ini yang juga perlu diperbarui hal-hal ya, ritual, kebiasaan, pendekatan, pola-pola yang mungkin pola-pola komunikasi yang sudah tidak lagi efektif misalnya itu perlu kita rubah. Jadi kalaupun ada perbedaan, yang penting adalah bagaimana kesepakatan mengatasi hal ini gitu ya. Terutama ya itu tadi, apalagi kalau datang dari keluarga besar misalnya, ya perlu disepakati ini sejauh mana ini, bila ini terjadi ini kamu yang maju ya, aku enggak.
kamu yang menyelesaikan gitu. Jadi ada beberapa kesepakatan yang perlu selalu ditinjau kembali untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut sih. Semoga menjawab ya. Nah ini ngomongin soal keluarga besar nih, tadi aku jadi kepikiran juga gitu kalau misalnya pasangan ini udah klop banget, udah paham banget soal value-nya, soal komitmennya, udah oke gitu. Tapi ternyata ada persoalan atau konflik dari eksternal justru. Dari keluarga, dari teman, sahabat, siapa gitu. Maksudnya keluarga besar misalnya. Itu seperti apa tuh Mbak? Iya, sangat mungkin kita akan menghadapi konflik-konflik yang berasal dari keluarga besar gitu ya, Dede. Karena kan kita memang budaya timur yang masih keluarga besar, arti keluarga besar buat kita sangat penting gitu ya. Nah, masalahnya itu tadi, dia bisa menjadi support system, tapi dia juga bisa menjadi sumber masalah gitu ya. Mungkin jawaban singkatnya adalah, nah ini memang perlu dibahas, termasuk pilihan-pilihan cara-cara mengantisipasinya gitu. Kan nanti dalam menjalani ini kan terlihat pola-polanya ya, misalnya nih ya. Ini kalau ngomong praktisnya aja, kita ngelihat misalnya keluarga besarnya si A nih perilakunya kan kayak gini-gini nih gitu ya. Kita cukup aman untuk bisa menyampaikan, ini ternyata kok mengganggu ya gitu ya. Menurutmu gimana gitu. Jadi kita membahas hal itu. Jadi lalu besok-besoknya bagaimana nih kita mengatasi hal ini. Misalnya ya kita sepakati, ini sebaiknya saya yang ngomong atau itu tadi ya, atau pasangan yang ngomong. Apakah akan mungkin lebih resiko lebih kecil kalau itu keluarganya dia yang ngomong dulu gitu ya. Kalau dari keluarga saya, misalnya saya dulu yang ngomong. Jadi memang perlu disepakati sih Dede. Dan paling utama adalah membahasnya gitu ya. Karena yang menjadi tantangan adalah tidak membahasnya gitu ya. Di bawah put it under the carpet gitu ya, udah disingkirin paling dia cuma sebentar atau apa, tapi sering terjadi gitu ya. Nah ini yang memang perlu dibahas dalam kerangka yang juga harus respect, mendengarkan gitu ya, karena kadang-kadang cukup banyak juga yang kemudian kita tersinggung ketika keluarga kita dibahas gitu ya. Nah kita perlu meyakini bahwa kita membahas ini dalam niat yang kerangka yang baik untuk semua gitu, dan memang perlu opsi-opsi konkret gimana nih ngatasin kalau ini nanti terjadi. Nah itu sebagai sebuah kesepakatan dan juga komitmen. Nah itu balik lagi itu ke nilai-nilai dasar yang memang diperlukan ketika memang menghadapi masalah konflik maupun tantangan yang sangat mungkin juga berasal dari keluarga kita sendiri. Ini kalau dengar Mbak Jeki ngomong, aku mikirnya kayak punya pasangan itu harus yang bisa diajak ngobrol. Harus banget bisa mau mendengarkan gitu kan. Bisa diajak ngobrol, diajak kompromi, diajak diskusi gitu. Itu penting ya Mbak ya. Modal ya. Itu modal utama. Dan keterampilan sebenarnya dia. Jadi maksudnya semoga tidak membuat Sobat Puan menjadi khawatir nih. Ini gimana nih, bahkan mungkin saya sendiri tidak mendengarkan. Jadi itu itu jadi refleksi untuk bagaimana kita karena dua orang berbeda ini gitu ya. Kita berkomitmen untuk bersama-sama gitu ya, entah itu dalam bentuknya perkawinan, modal ini modal sih, jadi modal yang diperlukan untuk bisa mengarunginya gitu ya, dan menghadapi tantangan-tantangan ya, bisa mengkomunikasikan nggak cuma hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang sulit gitu ya, karena kalau enggak khawatirnya penyelesaiannya menjadi kontraproduktif ya, tidak membuat kita jadi berkembang atau bahkan menambah masalah baru atau resiko-resiko lainnya. Namun jangan khawatir, itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari, diasah, atau mungkin ada minta bantuan gitu kawan-kawan. Oke. Nah itu dia Sobat Puan. Mungkin tadi ya Mbak Jeki udah bilang itu menjadi bahan refleksi bersama. Tadi loh green flag dan red flag yang sudah dibahas itu jadi refleksi untuk Sobat Puan dan juga pasangan gitu kan, untuk diri sendiri seperti apa relasi yang diinginkan atau yang diharapkan gitu ya. Oke. Sudah cukup. Sudah kasih, lengkap Dede. sekali sebetulnya informasinya ini dari Mbak Jeki. Meskipun kalau misalnya Sobat Puan di rumah mau bertanya, boleh sekali untuk tanya ya di kolom komentar, nanti kita akan bantu untuk menanyakan ke Mbak Jeki. Mbak Jeki terima kasih banyak Sama-sama, sudah Dede. hadir, sudah
ngobrol dengan aku dan juga Sobat Puan di rumah. Terima kasih. Semoga nanti bisa Sama-sama. ketemu lagi. Mungkin itu saja Sobat Puan di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya YKP dan jangan lupa untuk follow semua akun sosmed YKP untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan, informasi dan juga episode-episode selanjutnya. Nah, untuk Sobat Puan yang mau ngasih ide juga, kira-kira episode berikutnya kita mau ngomongin apa dan mau ngundang siapa, boleh juga komen di bawah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast PowerPoint berikutnya.